Kelurahan Maguharjo, khususnya di sekitar Jalan Kanigoro dan Krodan, menghadapi krisis pengelolaan sampah yang serius. Banyak warung makan di sana menghasilkan limbah organik dan anorganik setiap harinya. Sayangnya, sekitar 85% warung membuang sampah ke selokan atau membakarnya karena minimnya fasilitas pengelolaan. Jadwal pengangkutan sampah yang tak menentu memperparah masalah. Nah, praktik ini menyebabkan pencemaran udara dan air, bahkan memicu banjir lokal setiap musim hujan. Oleh karena itu, kami merasa perlu bertindak demi bumi yang lebih sehat. Langkah pertama kami adalah sosialisasi kepada pemilik warung. Kami menyampaikan materi tentang bahaya pembakaran sampah dan pentingnya pemilahan. Berikut dokumentasinya. Halo semuanya, hari ini kita akan membersihkan selokan. Kami juga mengadakan pelatihan membuat kompos dari limbah organik. Teknik yang digunakan juga sederhana. Dan kami mendampingi praktik langsung pembuatan kompos tersebut. Mari kita simak videonya. Halo. Jadi kami telah melakukan observasi terkait pemilahan sampah di mana sampah anorganik dan sampah organik itu dipisah tempat sampahnya agar sampah organik ini bisa diolah menjadi pupuk. Berikut dokumentasinya. Halo. Jadi di sini kami akan menjelaskan terkait hasil wawancara kami dengan salah satu warga di Maguharjo terkait pemilahan sampah. Nah, jadi ibu yang kami wawancara ini adalah Ibu Tuti. Berdasarkan hasil wawancara ini, Ibu Tuti mengatakan bahwa dia telah mengimplementasikan pemilahan sampah di mana dia sudah memisahkan pembuangan sampah organik dan anorganik. Tapi kata Bu Tuti, terkadang kalau dia buru-buru dia tuh lupa memilah sampahnya. Tapi sejauh ini Bu Tuti sudah mengimplementasikan pemilahan sampah tersebut. Selama pelaksanaan kegiatan, kelompok berhasil mencapai beberapa target penting, di antaranya berhasil membangun sistem pengelolaan sampah terpadu di beberapa warung makan di wilayah Jalan Kanigoro, Krodan, Maguharjo. Setiap warung dibekali tempat sampah terpilah untuk limbah organik dan anorganik, serta diberikan edukasi mengenai bahaya pembakaran sampah dan pelatihan pembuatan kompos dengan metode sederhana seperti keranjang takakura. Namun demikian, masih terdapat beberapa hal yang belum tercapai sepenuhnya. Misalnya, belum semua warung makan konsisten dalam memisahkan sampah secara mandiri, dan pengawasan secara berkala masih menjadi tantangan karena keterbatasan sumber daya kelompok. Selain itu, keterlibatan aktif dari pemerintah setempat dalam mendukung keberlanjutan program masih memerlukan tindak lanjut lebih lanjut. Kegiatan ini membawa perubahan yang nyata di masyarakat. Beberapa pemilik warung mulai rutin memisahkan sampah dan mengurangi kebiasaan membakar sampah. Kesadaran masyarakat terhadap dampak lingkungan dari pengelolaan sampah yang buruk juga meningkat. Terlihat dari antusiasme warga saat mengikuti pelatihan pembuatan kompos.
Meskipun belum semua warga menerapkan perubahan perilaku secara penuh, kegiatan ini memicu percakapan dan refleksi bersama di tingkat komunitas mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Melalui kegiatan service learning ini, kelompok menyadari bahwa aksi kecil seperti memilah sampah, mengedukasi warga, dan membuat kompos dapat memberikan dampak yang berarti jika dilakukan secara bersama-sama. Kelompok belajar bahwa perubahan sosial dan ekologi tidak cukup hanya disampaikan dalam ruang kelas, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang kolaboratif. Dalam konteks etika, kelompok menekankan pentingnya etika ekologis, yaitu kesadaran moral untuk menjaga dan merawat alam sebagai bagian dari tanggung jawab antar manusia. Mereka memahami bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya menyakiti alam, tetapi juga kelompok rentan dalam masyarakat. Dari sisi spiritualitas, kelompok terinspirasi oleh semangat pertobatan ekologis yang diajarkan dalam dokumen Laudato Si. Mereka mulai melihat bumi sebagai rumah bersama yang harus dijaga dengan rasa syukur dan hormat. Selain itu, semangat solidaritas sosial menjadi dasar dalam membantu masyarakat sekitar menghadapi tantangan lingkungan, bahwa merawat bumi juga berarti merawat sesama manusia.